Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, kembali lagi bersama saya, Kak Darsi, dalam pembahasan soal-soal persiapan UTBK, khususnya subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, pada kali ini materi yang kita bahas adalah fungsi. Sebelum membahas fungsi, kita bahas terkait relasi. Relasi merupakan hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Nah, sedangkan fungsi merupakan relasi khusus. Kenapa khusus? Karena fungsi itu menghubungkan suatu himpunan A atau ke himpunan B dengan tepat satu pasangan. Dengan tepat satu ke anggota B, atau fungsi merupakan pemetaan oleh F dari A ke B dengan F memetakan A ke B tepat satu. Atau kita tulis dengan fungsi F itu merupakan pemetaan dari A ke B, di mana A merupakan domainnya dan B merupakan kodomain. Kita lanjut. Nah, soal yang pertama. Suatu fungsi dirumuskan oleh F 3x ditambah 3 sama dengan x dikurang 4 dikali x ditambah 10. Maka nilai F21 adalah, nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 seperti ini, kita perhatikan bahwa di sini itu bukan fx, kan biasanya fx. Nah, di sini bukan fx, tapi 3x ditambah 3. Dan yang ditanyakan adalah F21. F21. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan terlebih dahulu berapa X-nya agar yang di dalam kurung ini sama dengan 21. Nah, boleh kita hitung secara terpisah. 3X ditambah 3 sama dengan 21. Oke, kita lanjut. Kedua ruas kita kurangi dengan 3. Sehingga 3X sama dengan 18. Berikutnya, kedua ruas dibagi 3. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6. Nah, X haruslah sama dengan 6 agar supaya 3X tambah 3 itu sama dengan 21. Karena kita telah mendapat X sama dengan 6, nah kita lanjut mensubstitusi X-nya dengan 6. 6 dikurang 4 dikali 6 ditambah dengan 10. 6 dikurang 4, 2. 6 ditambah 10, 16. Sehingga 2 dikali 16, 32. Berarti jawabannya C. Oke, nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui fx adalah suatu fungsi yang memenuhi fx tambah y sama dengan x ditambah fy, dan diketahui bahwa f0 sama dengan 2. Nilai dari F 2019
Jadi yang ditanyakan adalah F 2019. Nah, tentunya kita juga berpatokan dengan apa yang diketahui, yang dimana F0 itu sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa di fungsi itu terdapat Fy. Nah, sehingga kita bisa menggunakan Fy ini yang dimana Y-nya sama dengan 0. Nah, agar supaya nanti F0-nya kita substitusi atau kita ganti menjadi 2. Fx ditambah Y sama dengan X ditambah Fy. Nah, yang kita mau cari adalah F 2019. Sebentar. Nah, karena tadi Y-nya sama dengan 0, jadi di sini boleh kita tulis 2019 tambah 0. Dengan demikian, ini adalah X dan ini adalah Y-nya. X 2019 ditambah F0. Nah, F0 itu sama dengan 2. 2019 ditambah 2, 2021. Oke, berarti jawabannya E. Nomor 2 selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui fungsi Fx sama dengan 3x ditambah 5. Jika fungsi G K sama dengan Fk berpangkat 2 atau kuadrat dikurang Fk ditambah 1. Nilai G5 adalah. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan nilai G5. Kita ikuti instruksi fungsinya, berarti K-nya kita ganti atau kita substitusi dengan 5. Sehingga F K pangkat 2 menjadi F5 berpangkat 2. Perhatikan bahwa yang pangkat 2 itu K-nya. Dikurang F5 ditambah 1. Kita lanjut. 5 berpangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu berapa F25. Ini boleh kita hitung secara terpisah. F25. Perhatikan fungsi Fx sama dengan 3x tambah 5. Berarti kita ganti x-nya menjadi 25. 3 dikali dengan 25, lalu ditambahkan dengan 5. 3 kali 25 itu 75, ditambah 5 hasilnya 80. Nah, kita sudah dapat F25. Nah, berikutnya kita cari F5. Masih sama fungsinya, yaitu fungsi F. 3 dikali X, X-nya 5. 3 dikali 5 ditambah 5. 15 ditambah 5 hasilnya 20. Nah, F25
itu sama dengan 80, F5 sama dengan 20. Nah, kita lanjutkan. F25 80 dikurang F5 20 ditambah 1. Nah, 80 dikurang 20, 60 ditambah 1, 61. Jadi jawabannya atau nilai dari G5 adalah 61. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1. Dan fungsi g, x kurang 1 itu sama dengan fx tambah 1 dikali fx kurang 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, Q sama dengan 34. Q sama dengan 34. Nah, P sama dengan G2. Berarti terlebih dahulu kita cari nilai G2. G2. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 1 tadi. Perhatikan di sini bukan GX, tapi X kurang 1. Hati-hati. Nah, dengan demikian kita harus mencari terlebih dahulu nilai X agar supaya X kurang 1 ini X kurang 1 sama dengan 2. Nah, dengan demikian X-nya sama dengan 3. Nah, untuk X kurang 1 itu jadi 2, maka X-nya haruslah 3. Kita lanjutkan. G2 yang dimana X-nya sama dengan 3. F, X sama dengan 3. 3 ditambah 1 dikali F3 dikurang 1. 3 tambah 1, 4. F2. Nah, kita membutuhkan nilai F4 dengan F2. Ini boleh kita hitung secara terpisah lagi. F4-nya sama dengan, perhatikan fungsi F, 2x tambah 1. Jika X-nya 4, maka 2 kali 4 ditambah 1. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Nah, kita butuhkan juga F2. Boleh kita hitung langsung. 2 dikali 2 ditambah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, F4 sama dengan 9, kemudian F2 sama dengan 5. Sisa kita masukkan. F4 9, F2 5. Maaf, di sini kali ya, teman-teman. Ini kali 9 dikali 5, F4 dikali F2. F4-nya 9, F2-nya 5. Sehingga 9 dikali 5 itu 45. Nah, ini G2. G2 sama dengan 45. Dengan demikian, P sama dengan 45. P-nya 45, Q-nya 34.
P lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah A. Kita lanjut. Baik, untuk nomor 5, diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kurang 1, x tambah 2, x tambah c. Kemudian gx sama dengan f(x) tambah 2 ditambah c. Dan g-4 itu sama dengan 3. Beri tanda centang pada pernyataan berikut yang benar atau yang salah. Nah, yang pertama G2 sama dengan F4, yang kedua G-1 sama dengan 3, dan yang ketiga nilai F2 sama dengan 18. Nah, coba perhatikan fungsinya. Di sini untuk mencari nilai, karena kita butuhkan nilai, berarti C-nya kita harus mencari nilai C ini. Kita gunakan yang diketahui itu G-4 sama dengan 3. G-4 sama dengan 3. Perhatikan fungsi G. Gx sama dengan f(x) tambah 2 ditambah C. Nah, G-4 yang berarti X-nya sama dengan -4, maka f(x) kita substitusi menjadi -4 tambah 2 tambah C. Berikutnya, -2 tambah 2, -4 tambah 2 itu sama dengan -2. F-2 tambah C. Ini saya tulis di sini sama dengannya. Karena G-4 kan sama dengan 3, berarti kakak bisa tulis F-2 ditambah C itu sama dengan 3. Maka F-2 itu sama dengan 3 dikurang C. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Nah, kita lanjut untuk mencari nilai F-2. Kan di situ F-2 sama dengan 3 dikurang C. F-2 perhatikan fungsi F itu X dikurang 1, berarti -2, sebentar, F-2 X kurang 1, -2 kurang 1, kemudian -2 ditambah 2 dikali -2 tambah C. Nah, perhatikan bagian tengah ini sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Ini 0, apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Dengan demikian F-2 ini sama dengan 0. 0 dikali -3, 0 dikali -2 tambah C juga 0. Maka kita dapatkan F-2 itu sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama kita samakan dengan persamaan yang kedua. Mengapa? Karena sama-sama F-2.
Sehingga langsung saja 3C, 3 dikurang C ini sama dengan 0. Karena 3 kurang C kan F-2. Kemudian 0 juga itu sama dengan F-2. Jadi F-2 sama dengan F-2. Kemudian diganti F-2-nya menjadi 3 kurang C. F-2 yang di sebelahnya kita ganti juga dengan 0. Sehingga kita dapatkan kedua ruas kita tambahkan dengan C. Kita dapat C sama dengan 3. Nah, setelah mendapatkan C sama dengan 3, sekarang kita cek pernyataannya. Yang pertama nilai G2 sama dengan F4. G2, kita lihat fungsi G. G2 F2 ditambah 2 ditambah C-nya tadi 3. Nah, F4 ditambah 3. Jadi G2 sama dengan F4 ditambah 3. Sedangkan lihat lagi pernyataannya, G2 sama dengan F4. Nah, jelas pernyataan yang pertama itu salah. Kenapa? Karena di sini G2-nya itu sama dengan F4 tambah 3, sedangkan di pernyataannya hanya sama dengan F4. Nah, dengan demikian pernyataan pertama salah. Salah. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Nilai G-1 sama dengan 3. G-1 sama dengan F X tambah 2 min 1 tambah 2 ditambah 3. F1 ditambah 3. Nah, dengan demikian kita cari atau tentukan dulu nilai F1-nya berapa. F1. X-nya berarti 1. 1 dikurang 1. Nah, lagi-lagi 1 kurang 1, 0. Yang berarti 0 dikali X tambah 2, X tambah C itu hasilnya juga 0. Maka kita boleh tidak melanjutkan ini. Karena otomatis pasti 0 dikali sesuatu sama dengan 0. Maka hasilnya F1 itu 0. 0 ditambah 3. Hasilnya 3. Nah, yang berarti pernyataan pertama benar. G-1 sama dengan 3. Nah, kita lanjut ke pernyataan ketiga. F2 sama dengan 18. F2 sama dengan 18. Berarti ini langsung saja F2. Tidak perlu lagi kita bahas atau kaitkan dengan G, karena langsung F yang digunakan adalah fungsi F. F2 sama dengan X kurang 1, 2 dikurang 1, kemudian 2 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 3. Nah, 2 dikurang 1 itu 1, dikali 2 tambah 2 itu 4, 2 tambah 3, 5. Nah, hasilnya 20. Sedangkan di sini 18, yang berarti pernyataan ini salah. Baik, adik-adik sekalian, nomor 5-nya sudah selesai. Kita lanjut. Nomor 6. Diketahui fungsi G dan H yang didefinisikan sebagai Gx sama dengan 2x tambah A per 3x kurang 1 dan Hx sama dengan minus x ditambah B. Apakah nilai G1 dikurang H2 itu lebih besar dari 0? Nah, kita tentukan terlebih dahulu
nilai G1-nya. G1. Perhatikan fungsi G. 2 dikali X berarti 2 dikali 1 ditambah A. Per 3 dikali X, 3 kali 1 dikurang 1. Ini sama dengan 2 dikali 1, 2 ditambah A per 3 dikurang 1, 2. Ini G1. Berikutnya H2. H2. Untuk fungsi H, Hx sama dengan minus X ditambah B. X-nya sama dengan 2, maka di sini minus 2 ditambah B. Kita lanjut. Apakah G1 dikurang H2 lebih besar dari 0? Nah, G1-nya sama dengan 2 ditambah A per 2, kemudian dikurang H2-nya sama dengan min 2 tambah B. Hati-hati teman-teman, ini kurang, maka wajib kita gunakan tanda atau kurung B. Nah, berarti kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. 2 ditambah A per 2. Sebentar. 2 ditambah A. Ini minus 2-nya. Saya kali 2. Karena kita samakan penyebutnya. Ini kan boleh per 1. Maka pembilang sama penyebutnya itu dikali 2. Karena awalnya penyebutnya 1 kali 2, jadi nanti penyebutnya jadi 2. Maka pembilangnya pun dikali 2. Ini langsung saja min jadi plus dikali 2, 4. Min dikali positif B itu min B. Jangan lupa tadi kali 2 berarti min 2 B. Ini per 2. Nah, 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah A dikurang 2B per 2 lebih besar dari 0. Nah, kita cek pernyataannya. Yang pertama, A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. A lebih besar dari 0 artinya A itu positif. Kemudian B kurang dari 0, B-nya negatif. Ketika A-nya positif dan B-nya negatif, coba adik-adik sekalian lihat, ketika di sini positif, kemudian B-nya negatif, kan jadinya nanti negatif ketemu negatif, positif. Sehingga 6 ditambah A yang sudah positif ditambah lagi ini jadi positif, maka tentu pembilangnya itu akan jadi positif. 6 tambah A dikurang 2B itu jadi positif. Nah, dibagi 2 tentu hasilnya juga positif. Dengan demikian maka terjawablah bahwa 6 ditambah A dikurang 2B dibagi 2 itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 ya positif. Nah, kalau misalkan adik-adik masih belum yakin, boleh kita tentukan nilai A dan B-nya.
Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Kan A-nya lebih besar dari 0. Maka boleh A-nya itu sama dengan 1. Kemudian B-nya kurang dari 0. B-nya boleh kita sama dengankan minus 1. Nah, masukkan ke persamaannya, ke pertidaksamaan. 6 ditambah A, A-nya 1, lalu dikurang 2B. 2 dikali B-nya minus 1. Ini per 2. 6 ditambah 1, 7. Min, jadi min 2 dikali min 1 jadi plus 2. Dengan demikian 6 tambah 1 tambah 2. 6 tambah 1 tambah 2 per 2. 6 tambah 1, 7, tambah 2, 9. 9 per 2. Apakah lebih besar dari 0? Of course, lebih besar dari 0. 9 bagi 2 kan 4,5. Nah, maka terjawablah dengan pernyataan 1 ini. Nah, berikutnya kita cek pernyataan yang kedua. Nah, coba adik-adik perhatikan lagi, A-nya lebih dari 1, B-nya lebih dari 0. Pertidaksamaannya 2 ditambah A, 6 ditambah A dikurang 2B per 2. Nah, A-nya lebih dari 1. Yang berarti A-nya positif. Kemudian B-nya juga positif karena B-nya lebih dari 0. Nah, jika di sini A-nya itu positif dan B-nya positif, maka perhatikan ketika 6 ditambah A hasilnya lebih besar, misalkan kita masukkan sebarang nilai A. 6 ditambah A hasilnya lebih besar dibandingkan dengan 2B, maka hasilnya juga positif. Dibagi 2, maka hasilnya tetap positif. Tapi bagaimana jika 6 ditambah A kurang dari 2B? 6 tambah A-nya kurang dari 2B. Dengan demikian pasti hasilnya negatif. Negatif dibagi 2, bilangan yang negatif, kemudian dibagi 2 tentu hasilnya negatif. Maka pernyataan kedua ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau misalkan adik-adik belum yakin, boleh kita tentukan lagi nilainya. A sama dengan A lebih dari 1. Maka boleh kita pilih A-nya sama dengan 2, kemudian B lebih dari 0. B-nya boleh sama dengan 1. Nah, kita kembali masukkan ke pertidaksamaannya. 6 tambah A, 6 ditambah A, A-nya 2, kemudian dikurang 2B. 2 dikali 1. Ini hasilnya, kita tulis dulu per 2-nya. 4 dikurang 2, 8 dikurang 2 dibagi 2. 6 per 2. Nah, ini lebih besar dari 0. Oke. Nah, berikutnya bagaimana jika ini karena min 2B-nya itu kurang dari 6 tambah 2, maka jadinya hasilnya positif. Nah, bagaimana jika A-nya tetap 2, kemudian B-nya saya ganti menjadi 5. Kan syaratnya B lebih besar dari 0, jadi tidak apa-apa kalau saya pilih B sama dengan 5. Masukkan lagi, 6 ditambah 2 dikurang 2 dikali 5. Ini per 2. 6 ditambah 2, 8 dikurang 10 per 2. Nah, ini jadinya negatif 2 atau min 2
per 2. Nah, hasilnya min 1. Nah, apakah ini lebih besar dari 0? Tidak. Maka pernyataan kedua, lagi-lagi tidak bisa digunakan untuk memutuskan apakah nilai G1 dikurang H2 itu lebih besar dari 0. Dengan begitu jawabannya A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, baik adik-adik, nomor 6 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 7. Diketahui fx sama dengan 5x ditambah 7. Dan gx sama dengan 12 dikurang 7x. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh, maka kita cek pernyataannya. Mulai dari pernyataan nomor 1. Fx tambah Gx sama dengan 2x ditambah 19. Fx ditambah Gx sama dengan Fx-nya sama dengan 5x ditambah 7. Kemudian ditambah Gx. Gx-nya sama dengan 12 dikurang 7x. X dikurang 7x sejenis, maka bisa dioperasikan 5x dikurang 7x itu minus 2x. Lalu 7 ditambah 12 itu 19. Nah, apakah benar? Tidak. Maka pernyataan pertama salah. Nah, kalian eliminasi saja yang mengandung pernyataan pertama. Berarti kita lanjut ke pernyataan kedua. Fx dikurang Gx sama dengan 2x kurang 5. Fx dikurang Gx sama dengan Fx itu 5x ditambah 7 dikurang Gx itu 12 dikurang 7x. Sama dengan 5x ditambah 7, kita buka kurungnya jadinya min 12 ditambah 7x. Nah, 5x ditambah 7x itu 12x. Lalu 7 dikurang 12, ini sama dengan minus 5. Nah, ternyata pernyataan kedua benar. Karena pernyataan kedua benar, lihat lagi di opsi yang memuat pernyataan kedua hanya C. Berarti jawabannya C. Tidak perlu lagi kita cek pernyataan ketiga dan 4. Oke? Nah, nomor 7 selesai. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 8. Jika fx sama dengan f1 dikali fx kurang 1 dan diketahui f1 itu sama dengan 7, maka nilai dari f 2025. Nah, ingat adik-adik, ketika melihat soal jangan down duluan, selesaikan dulu.
Fx sama dengan F1 dikali Fx kurang 1. Diketahui F1 sama dengan 7. Ditanyakan F 2025. Nah, F1-nya sama dengan 7. F1 sama dengan 7. Selalu ya, kita berangkat dari yang diketahui. F2. Nah, sekarang F2. F2-nya berapa? F2, lihat fungsi F itu kalau X-nya 2, maka ini tetap F1 dikali F2 dikurang 1. F1 dikali F1. F1 kan 7. Nah, 7 pangkat 2. Ini kakak tulis pangkatnya, atau kakak tidak hitung 7 kali 7-nya berapa, karena coba lihat di opsi. Semua bentuknya 7. 7 berpangkat sesuatu. Nah, dengan demikian kakak cukup sampai di sini. Lanjut, kita cek untuk F3. Nah, di sini kakak mencoba untuk menemukan polanya. F3 itu F1 dikali F3 dikurang 1. F1 dikali F2. Nah, F1-nya 7, F2-nya tadi kita dapat 7 pangkat 2. Berarti F3 7 pangkat 3. Nah, sudah kelihatan polanya. F1 7 atau 7 pangkat 1, F2 7 pangkat 2, F3 7 pangkat 3. Berarti kalau F4 7 pangkat 4. X-nya yang menjadi pangkat. Nah, F 2025. Dari polanya kita bisa menjawab 7 berpangkat 2025. Ya, itu 7 ya, 7 berpangkat 2025. Berarti jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan 2x tambah 1 untuk x-nya genap. Jadi kalau x-nya genap, maka x dikali 2 lalu ditambah 1. Nah, untuk x-nya ganjil, x yang ganjil dikali 2 x-nya lalu dikurang 1. Nah, jika C adalah bilangan asli, nilai yang tidak mungkin untuk FC adalah, berarti ini kita cek satu per satu, 21. 2x ditambah 1. Ini kita sama dengankan 21. Berapa x-nya? Itu tujuannya kita. Berapa x-nya? Kalau x-nya genap, maka 21 ini mungkin saja. Karena kakak gunakan fungsi yang pertama ini, yang dimana itu untuk x genap. Ini kedua ruas, kita kurangi 1, sehingga x sama dengan 10. Betul, x-nya genap, maka A21 itu mungkin saja. Oke, berikutnya untuk 39. Fungsi untuk genap
Kakak sama dengankan dengan 39. Kedua ruas kita kurangi 1 sama dengan 38. Kedua ruas dibagi 2 sehingga kita dapat 19. Nah, perhatikan, X-nya sama dengan 19. Padahal tadi kakak ceknya untuk 2X tambah 1, yang dimana itu untuk genap. Jadi seharusnya X di sini itu genap, bukan ganjil. Nah, dengan demikian yang tidak mungkin adalah 39. Kakak masih punya satu cara. Ini juga berlaku. 2X tambah 1 itu untuk genap. Ingat kembali, bilangan genap itu bentuknya 2 dikali sesuatu. Kakak misalkan sesuatunya itu sebagai N. Jadi semua bilangan genap itu bisa diubah bentuknya menjadi 2N. Dengan demikian untuk X genap, ini X genap, maka X bisa diubah menjadi 2N. Kalau X-nya genap, Fx sama dengan 2X tambah 1. X-nya kita substitusi dengan 2N. Ini jadinya 4N tambah 1. Nah, ketika X-nya genap, maka bilangan itu akan memenuhi bentuk 4N tambah 1. Sedangkan jika ganjil, X-nya ganjil. Nah, kalau genap tadi 2N, kalau ganjil 2N tambah 1. Fx sama dengan, untuk ganjil 2X dikurangi 1. Kita substitusi X-nya menjadi 2N tambah 1. Karena X-nya merupakan bilangan ganjil, dikurang 1. 2. 2 kali 2, 4N, ditambah 2, dikurang 1. 4N ditambah 1. Oh, kebetulan bentuknya sama, sehingga bilangan atau hasil dari FC itu haruslah memenuhi 4N tambah 1. Kembali kita cek 39. 4N tambah 1 sama dengan 39. Ketika kita berhasil menemukan suatu bilangan bulat N, maka 39 ini juga mungkin. Tetapi ketika kita tidak bisa menemukan bilangan bulat, maka dapat dipastikan bahwa 39 ini tidak mungkin untuk FC. Ini 4N, kedua ruas, kita kurangi 1. Sehingga berikutnya kedua ruas kita bagi 4. Nah, 38 dibagi 4. Berapa 38 dibagi 4? 38 dibagi 4 yang mendekati adalah 9. 36. 9 kali 4, 36. Kita kurangkan 2. Nah, ada lebihnya 2. Yang dimana 2 dibagi 4 tentu menghasilkan bilangan desimal atau tidak bulat. Dengan demikian, tidak ada nilai N, sehingga bentuknya 4N tambah 1 itu sama dengan 39. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nilai yang tidak mungkin untuk FC adalah 39.
Nah, silahkan adik-adik untuk nomor 10-nya, adik-adik boleh latihan dengan soal ini. Sekian untuk sesi pengetahuan kuantitatif materi fungsi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.